Halo guys, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Hardanti, NIM 12081930818. Saya mahasiswa UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung dari jurusan Tadris Biologi. Di sini saya akan mengulik sedikit ya tentang bab 2, yaitu ada jaringan tumbuhan dan hewan. Lalu di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat membedakan jaringan epitel, otot tulang, saraf, dan ikat pada pembentukan organ hewan. Yang kedua, menjelaskan fungsi masing-masing jaringan pada hewan. Yang ketiga, membedakan berbagai jaringan epidermis, kolenkim, sklerenkim, parenkim, xilem, floem, dan kambium pada tumbuhan. Yang keempat, menunjukkan letak epidermis, korteks, dan stele atau silinder pusat. Dan yang terakhir, mendeskripsikan fungsi masing-masing jaringan tumbuhan. Selanjutnya, ada kultur jaringan. Bibit pisang kultur jaringan adalah bibit yang dihasilkan melalui biarkan jaringan pada media buatan dalam laboratorium atau in vitro. Dalam ruang steril, meristem membentuk kalus dan bertunas. Banyak tunas yang bergerombol dipisahkan menjadi satu-satu atau dua-dua. Lalu tunas ditumbuhkan dalam botol medium secara terpisah agar tumbuh tunas baru. Tunas tersebut ditumbuhkan dalam medium baru ditambah dengan arang kayu dan gula untuk mempercepat pertumbuhan. Lalu setelah itu ada struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ya, yang pertama ada meristem, lalu yang kedua ada jaringan dewasa. Ya, pengertiannya bisa dilihat di sini. Ada sifat-sifat jaringan dewasa, yaitu tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri, mempunyai ukuran yang relatif besar dibanding sel-sel meristem, mempunyai vakuola besar sehingga plasma sel sedikit dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. Terus kadang-kadang selnya telah mati, lalu selnya telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Di antaranya sel-selnya dijumpai ruang antar sel. Lalu selanjutnya ada jaringan pelindung atau epidermis. Pada permukaan organ primer tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Epidermis berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan yang disebut juga dengan jaringan pelindung. Seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Epidermis berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan yang disebut juga dengan jaringan pelindung. Lalu sel-sel epidermis berkembang menjadi alat tambahan atau derivat epidermis. Ada stoma. Stoma adalah lubang atau celah yang terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang dibatasi oleh sel khusus yang disebut sel penutup. Yang kedua ada trikoma. Trikoma berasal dari sel-sel epidermis. Yang ketiga ada sel kipas tersusun dari beberapa sel berdinding tipis ukuran yang lebih besar dibandingkan sel-sel epidermis di sekitarnya. Dan yang keempat ada epidermis ganda, Moraceae, Piperaceae, Pociniaceae, dan Malvaceae. Terdapat lebih dari satu lapis sel di bawah epidermis. Lalu ada jaringan parenkim atau jaringan dasar. Parenkim dijumpai di antara epidermis dan pembuluh angkut pada akar dan batang sebagai korteks. Parenkim dapat dijumpai sebagai empilur batang. Pada daun, parenkim merupakan basofil daun. Yang ketiga jaringan penyongkok atau jaringan penyongkok. Jaringan penyongkok dibedakan menjadi jaringan kolenkim dan jaringan kolenkim.
berfungsi sebagai sarung pelindung akar. Terus ada epidermis. Epidermis akar terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat, memiliki rambut akar hasil aktivitas sel-sel di belakang titik tumbuh. Rambut akar berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan, tidak memiliki kutikula. Lalu epidermis akar yang menggantung pada tanaman anggrek dapat berkembang menjadi filamen. Yang kedua ada korteks, tersusun dari beragam sel yang membentuk beberapa lapis sel. Dinding selnya tipis, mempunyai banyak ruang antara sel. Pada korteks terdapat parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Lalu ada endodermis, terletak di sebelah dalam korteks. Dinding sel endodermis mengalami penebalan gabus. Salah satu sel endodermis dengan penebalan sel gabus, air masuk melalui sel endodermis yang dindingnya tidak menebal. Lapisan endodermis merupakan pemisah yang jelas antara korteks dan stele. Lalu ini stele atau silinder pusat. Ciri-cirinya di stele terdapat berkas pengangkut serta jaringan-jaringan lainnya. Lalu di lapisan terluar dari silinder pusat terdapat perisikel atau perikambium. Terus lalu ada batang. Perbedaan morfologi batang dan akar. Di sini ada perbedaannya ya, yaitu seperti organ batang dan akar. Contohnya seperti ruas, tidak ada batangnya, tidak ada akarnya. Lalu daun ada batangnya, tidak ada akarnya. Lalu bulu tidak ada batangnya tetapi ada akarnya. Lalu ada tudung, tidak ada batangnya tetapi ada akarnya. Lalu ada cabang, ada batang dan ada akar. Lalu selanjutnya struktur anatomi batang. Di sini ada empelur, epidermis, korteks, silam, kambium, dan phloem berkas pembuluh. Berkaitan dengan aktivitas titik tumbuh batang, ada dua teori titik tumbuh, teori histogen dan Hertzian, teori tunica, corpus, dan schizmid. Lalu yang pertama ada teori histogen, lapisan luar yang disebut dermatogen, lapisan tengah berbentuk korteks disebut periblem, dan bagian tengah pembentuk stele disebut plerom. Lalu teori tunica corpus, lapisan terdiri dari sel-sel yang aktif membelah sehingga memperluas titik tumbuh disebut tunica. Bagian dalam terdiri dari sel-sel yang membelah ke segala arah dan berdiferensiasi disebut corpus. Lalu ada lapisan penyusun batang, yaitu epidermis. Epidermis tersusun oleh selapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Ini sel sebelah luar rangka kutikula yang berfungsi. Lalu ada lapisan penyusun batang, yaitu epidermis. Epidermis tersusun oleh selapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Ini sel sebelah luar rangka kutikula yang berfungsi untuk melindungi batang dari kekeringan. Batang tumbuhan kaya yang telah tua terdapat kambium gabus dan membentuk derivat. Lalu ada korteks, lalu ada stele, ciri-cirinya seperti berikut itu. Lalu ini gambar dari silinder pusat ya. Lalu yang ketiga ada daun tersusun oleh jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan pengangkut, jaringan penguat, jaringan struktori. Nah, ini ada gambarnya di samping kanan ini ya. Diperhatikan. Ada struktur anatomi daun di situ tadi. Yang pertama ada epidermis daun, lalu mesofil, lalu ada jaringan pengangkut, dan yang keempat ada bunga. Struktur bunga mempunyai terdiri atas dasar bunga, perhiasan bunga, periantum meliputi kelopak salik, dan mahkota atau corolla, benang sari, stamen, putik, pistilium, seperti gambar di samping ini. Lalu ada berbagai tipe bunga yang ada di tabel berikut ini.
Sifat totipotensi. Sifat totipotensi pada jaringan tanaman dimanfaatkan untuk memperoleh anakan seragam dalam jumlah banyak dan cepat. Contohnya seperti ini, phloem akar tanaman wortel dipropagikan masing-masing 2 mg. Seperti ini ya contohnya. Lalu selanjutnya, keuntungan menggunakan teknik tulur, bebas menentukan bagian tumbuhan yang akan dikultur. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat, tidak membutuhkan ruang yang luas, cepat menghasilkan sejumlah tanaman baru dari satu jenis tanaman. Ada struktur dan fungsi jaringan hewan. Yang pertama ada jaringan epitelium. Terus ciri-ciri jaringan epitelium tersusun rapat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel, tidak mengandung pembuluh darah. Sel epitelium mendapat makanan dari kapiler darah yang terdapat pada jaringan ikat, memiliki kemampuan regenerasi cukup tinggi. Ini adalah epitelium. Terus ciri-ciri jaringan epitelium tersusun rapat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel, tidak mengandung pembuluh darah. Sel epitelium mendapat makanan dari kapiler darah yang terdapat pada jaringan ikat, memiliki kemampuan regenerasi cukup tinggi. Ini adalah klasifikasi epitelium. Ada epitelium pipi berlapis, epitelium kubus selapis, epitelium transional, epitelium batang berlapis semu, epitelium pipi selapis, epitelium batang selapis. Ya, epitelium selapis terdiri atas lapis berbentuk pipi. Tipe ini tipis dan bersifat permeabel. Peranannya dalam proses difusi oksigen maupun CO2. Sedangkan epitelium kubus lapis terdiri atas lapis sel berbentuk kubus, terdapat pada saluran kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan saluran pada ginjal dan lain-lain. Yang ketiga ada epitelium batang selapis terdiri atas lapis sel berbentuk memanjang, berfungsi dalam gerakan aktif molekul dan sebagainya. Lalu yang keempat ada epitelium batang berlapis semu, melekat pada membran dasar. Nukleus sel terdapat pada ketinggian berbeda, terdapat misalnya pada bagian dalam saluran pernapasan, berfungsi mengeluarkan debu yang terperangkap pada lendir dari paru-paru. Terus ada epitelium berlapis. Epitelium pipih berlapis terdiri dari banyak lapisan sel dan sel di permukaannya berbentuk pipih dan lain-lain. Yang kedua ada epitelium kubus dan berbatang lapis, jarang terdapat pada tubuh, hanya ada di saluran besar, misalnya kelenjar susu, kelenjar ludah, pangkal esofagus, dan berperan dalam sekresi. Selanjutnya ada epitelium transional, ada epitelium kelenjar. Berdasarkan bentuk dan strukturnya, kelenjar ensiklopnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Ini ada gambarnya ya. Jadi dari tubular jadi tubular bergulung, tubular bercabang, alveolar bercabang, tubular alveolar. Jaringan ikat. Lalu ada jaringan ikat longgar, ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat terdiri dari dua jenis, ada jaringan ikat padat tak teratur dan jaringan ikat padat teratur. Bisa dibaca di sini ya. Lalu ada tulang rawan, kartilago. Ada 3 jenis tulang rawan, ada tulang rawan hialin, ada tulang rawan elastik, dan ada tulang rawan fibrosa. Jaringan ikat. Lalu ada jaringan ikat longgar, ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat terdiri dari dua jenis, ada jaringan ikat padat tak teratur dan jaringan ikat padat teratur. Bisa dibaca di sini ya. Lalu ada tulang rawan, kartilago. Ada 3 jenis tulang rawan, ada tulang rawan hialin, ada tulang rawan elastik, dan ada tulang rawan fibrosa. Tulang esteon. Berikut ini gambar dari tulang esteon. Irisan melintang tulang. Jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel membujur dan miofibril. Serat otot mengandung filamen aktif dan miosin sebagai alat gerak aktif. Ada otot polos, ada otot lurik, ada otot jantung. Terus dan ada yang keempat ada jaringan saraf, struktur sel saraf neuron.
jenis sel saraf neuron sensori dan neuron intermediate. Dan ada neuron motor atau neuron eferen. Organ pada hewan berikut itu ada kanker. Penyebab kanker itu bisa jadi faktor genetik, karsinogen. Lalu yang kedua ada resistensi bawaan. Ya, berikut itu adalah bab 2, yaitu jaringan tumbuhan dan hewan. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian dan belum ada yang bisa dipahami atau belum bisa, atau mungkin kecepatan, saya mohon maaf.